Baik, masing-masing mahasiswa dibuka untuk RPS-nya yang versi Word, yaitu rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, mata kuliah apa kita hari ini? Pengembangan aplikasi web-based. Nah, jadi mata kuliah ini merupakan pengembangan dari mata kuliah sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Pemrograman berbasis web, ya itu yang satu. Nah, jadi ini pengembangannya. Pengembangannya itu jadi kita udah berubah ke aplikasi. Yang tadinya kita web basicnya itu belajar apa aja kita kemarin? Dasar-dasarnya HTML, CSS, JavaScript, PHP ya. Nah, terus sedikit-sedikit juga kemarin kita framework juga udah belajar ya. Bootstrap, Laravel udah dikit-dikit. Nah, selanjutnya kita kembangkan lagi karena itu nggak cukup untuk pemrograman web base itu ada banyak. Kedepannya juga Laravel itu frameworknya juga bisa diperdalam lagi. Terus tentang GitHub juga itu bisa kita perdalam lagi. Kemudian juga aplikasi web base lainnya itu ada banyak. Salah satunya ada juga Moodle atau LMS. Nah, itu kita bisa buat juga. Itu berbasis CMS atau plugin system. Nah, visi misinya dapat dibaca ya, masih sama sebelumnya. Nah, terus kemudian profil lulusan program studi masih sama juga sebelumnya. Kita profil lulusannya dapat di bidang komputer dan IT konsultan. Nah, IT konsultan tuh biasanya bisa ngapain aja? Menangani permasalahan di bidang teknologi. Ya, betul. Salah satunya itu jadi ketika ada permasalahan atau di bidang konsultasi, baik perangkat lunak, perangkat keras, atau komputerisasi, yaitu kliennya membutuhkan apa, jadi kita bisa memberikan solusinya. Seperti contohnya mungkin yang tadi senang ngeband misalkan. Band juga kan ada untuk sekarang itu bisa live streaming. Nah, jadi untuk portofolio band mereka, jadi bukan cuma kafe ke kafe doang, tapi dia punya bahan untuk evaluasi. Jadi menggunakan sistem tuh canggih sekarang. Bisa live streaming di sosial media, TikTok, Instagram lainnya, dan juga di YouTube misalkan. Nah, jadi setelah beres manggung tuh bisa dilihat tuh kekurangannya apa. Misalkan dari sisi audionya, atau sisi interaksinya, atau sisi usernya yang menikmati musiknya itu antusias gak nih terhadap bandnya, atau harusnya kayak gimana, itu bisa dievaluasi tuh. Kemudian ke depannya itu yang bagus itu band seperti apa, misalkan patokannya. Nah, so far nih misalkan bandnya pengen jadi kayak apa nih ke depannya? Saya kan ada dua nih Pak, dua fokus di mana satu lagi buat nyari duit dan satu lagi buat idealis ya Pak. Ya. Yang buat nyari duit ini biar kita ngikutin alurnya tren sekarang. Ya, patokannya apa? J-Rock atau apa nih? Pop. Pop. Untuk yang live musik. Apa? Project Pop. Dewa. Oh, Dewa. Oke. Ya, berarti kan patokannya Dewa tuh. Ikuti tuh Dewa tahapan awalnya kayak gimana tuh sampai sekarang segede itu. Jadi kalau kalian nggak ada patokan atau role model, nah, role model tahu kan? Jadi model utama nih, kalian patokannya mau kayak gimana? Kalau kalian nggak punya role model, kalian ngambang tuh di lautan tuh, nggak jelas. Tapi kalau patokannya Dewa, ya udah ikutin Dewa tuh awalnya gimana. Nah, sama di bidang IT juga, balik lagi tadi di bidang IT konsultan, yaitu di bidang musik. Jadi dari situ kan sosial medianya dibagusin lagi. Terus kalau di musik itu beberapa kayak yang viral tuh di Jogja misalkan. Ada kan yang nyanyi-nyanyi di kafe tuh sampai kalau lihat di YouTube tuh, ya kayak gitu suaka ya. Nah, itu orang pada datang tuh bukan karena makanannya, karena emang yang nyanyinya bagus, musiknya keren di online. Jadi ramai itu dari situ. Nah, dari situ kan berarti untuk band yang dari satu tempat ke tempat tuh udah punya nama tuh. Kalau Suaka ke Bogor misalkan, pasti ramai itu udah. Yang tahu pasti datang semua. Jadi brandingnya itu udah punya kalian. Nah, itu konsultan untuk di bidang IT-nya misalkan.
Nah, terus di bidang apa lagi kira-kira yang bisa pakai jasa konsultan IT? Apa tuh? Keuangan bank. Bank keuangan. Nah, contohnya kayak gimana tuh kira-kira untuk di bidang keuangan? Itu sistem keuangan. Sistem keuangannya. Nah, diapain tuh? Ya teratur, bisa ada pemasukan pengeluaran. Nah, jadi untuk di bidang bank sendiri, konsultan IT itu ada banyak cabangnya. Pertama di bidang jaringan mungkin yang paling secure dulu nih. Untuk jaringan di bidang perbankan itu nggak main-main, dia nggak pakai router biasa kayak yang di gedung-gedung. WiFi-nya nggak pakai access point yang biasa. Kalau kalian di depan kan ada ATM tuh. Nah, suka lihat ya, kadang suka ada kayak parabolanya. Nah, parabolanya dia khusus jaringannya, jadi nggak ngegabung dengan jaringan umum. Udah kadang ada yang pakai parabola atau ada yang pakai private jaringan private ya, VPN, virtual private network, kemudian juga macam-macam caranya. Jadi jaringannya yang pasti berbeda dengan jaringan umum. Nah, kalau orang awam juga, ketika orang awam, saya punya bisnis perbankan Pak, tapi saya nggak tahu tentang jaringan. Nah, itu harus ke konsultan dulu. Jadi disesuaikan budgetnya berapa, misalkan untuk membuka satu cabang ATM. Nah, itu satu cabang itu bisa 100 juta misalkan untuk membuka satu ATM itu, dari mesinnya, terus dari jaringannya, wifi-nya, CCTV-nya juga. Itu CCTV-nya juga nggak sembarangan juga, harus CCTV yang indoor. Indoornya juga yang kayak gimana, yang 360 derajat misalkan. Jadi view angle-nya kan beda sama outdoor. Kalau outdoor kan dari jauh kelihatan semua. Tapi kalau indoor kan dia lensanya itu lebih wide biasanya kalau kalian udah buka CCTV. Nah, itu di bidang IT konsultan. Terus lanjut lagi, ada bisnis analis. Nah, apa tuh bisnis analis? Analis apa bisnis Pak? Apa bisnis analis? Nah, ada itu di ERPS, silahkan dibuka sambil dibacakan. Nah, coba salah satunya baca boleh? Andika boleh baca? Bisnis analis adalah seseorang yang menganalisis serta mengevaluasi proses bisnis dalam organisasi. Nah, bisnis analis. Salah satunya di bidang yang Andika tekuni misalkan. Sekarang kan lagi bisnis juga nih di bidang F&B, food and beverage, khususnya beverage-nya nih. Beverage itu minuman ringan ya. Nah, jadi minuman ringannya itu harus dianalisa juga. Kalau misalkan pakai sistem POS, udah pakai belum? Nah, yang kasir, kasir-kasiran, udah pakai belum? Pakai apa? Yang gratis sih. Yang gratis, apa tuh? Ada di Google. Nah, itu banyak di Google. Nah, sekarang saya juga minta kalian buat cek di Google nih, yang belum nyobain khususnya. Coba semuanya cek di Google. Sistem kasir atau POS yang gratis, saya gratis aja dulu. Nah, nanti keluar banyak. Salah satunya misalkan pakai aplikasi kasir.id. Nanti kalian perbandingannya bisa dicoba. Kalau saya di toko pakai kasir.id. Awalnya pakai yang gratis juga, hanya karena kita kebutuhannya makin lama makin meningkat, pakai yang berbayar. Setahunnya itu sekitar 700.000. Tapi itu udah lengkap fiturnya. Dia bisa ngeprint pakai printer Bluetooth bisa. Jadi struknya itu bisa keluar. Terus laporan per bulannya enak. Kelihatan semuanya, item paling laris tuh apa, ketahuan. Itu ngebantu bisnis analis juga. Untuk bisnisnya Andika, jadi bisa ketahuan tuh untuk sebulan itu bisa laku berapa cup, ketahuan tuh berapa porsi lah istilahnya. Jadi produk paling laku itu misalkan teh manis doang gitu kan. Kan ada yang pakai varian apa, lemon ya? Iya, namanya jeruk. Kayak jeruk, pakai apa lagi biasanya variannya? Lemon, Susu, coklat kan ada macam-macam tuh. Jadi untuk di cabangnya Andika bisa ketahuan tuh yang best sellernya apa. Tahu gak Andika best sellernya apa di situ? Yang biasa polos. Ada sih Pak.
kayak semacam jeruk gitu. Jeruk ya, lemon. Ampun. Lemon tea bukan? Kampul namanya. Teh kapur. Kampul itu apa sih jeruk mengambang itu? Oh, jeruk mengambang kapur. Nah, jadi itu di harga berapa tuh? Satu cupnya, Andika. Sekapnya berapa tuh kira-kira? 5.000 ya. Nah, jadi dengan harga 5.000 itu bestsellernya kelihatan tuh dibanding yang lain. Nah, berarti kan kalau emang yang paling ramainya itu yang 5.000, berarti kan stoknya otomatis ngaruh juga tuh. Sebagai bisnis analis kita akan ngestok yang penjualannya tertinggi. Jadi jangan sampai sebagai bisnis analis kita salah stok nih, kita malah ngestoknya yang rasa strawberry misalkan. Sedangkan penjualannya sendiri kan strawberry itu paling rendah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu gunanya bisnis analis juga di situ. Nah, terus untuk UMKM, bisnis analis juga diperlukan juga. Jadi jangan sampai range-nya masih UMKM tapi kasir POC udah yang paling canggih kayak Moka gitu kan. Moka mahal itu. Ya, itu kalau di restoran-restoran pakainya Moka. Soalnya enak, sudah terintegrasi dengan Grab dan Gojek. Itu enak. Terus orangnya kalau dari rumah juga udah bisa mesen. Kalau kalian ke restoran-restoran yang PWS-nya Moka tuh, itu dari rumah webnya udah bisa dibuka tuh. Saya mau ayam bakar, mau jeruk, mau apa segala macam, sampai payment beres. Jadi nyampe restoran nggak usah nunggu lama, udah ada gitu. Jadi makin canggih atau makin tinggi restorannya, itu sistemnya juga makin mahal. Jadi disesuaikan. Jangan sampai UMKM pakai sistem yang mahal akhirnya boncos di sistemnya, sedangkan penjualannya belum terlalu tinggi gitu. Kalau masih awal-awal pakai yang murah-murah aja dulu. Nah, terus dari situ juga bisa kita tahu tuh penjualannya bersihnya misalkan 5 juta. Nah, terus kita prediksi lagi di bulan depan bakal sama juga gak dapat 5 juta. Nah, tiap bulannya biasanya dapat berapa nih Kak? Kalau dihitung-hitung. Udah stabil ya. Nah, enak tuh kalau udah stabil di 5 juta. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu stabil 5 juta, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, selanjutnya pengen dapat 6 juta gak? Pengen dapat 7 juta? Sampai 10? Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalkan perbanyak banner. Nah, di sekitarnya kan ada yang belum tahu misalkan. Kasih arah panah gitu kan di tiang listrik apa di mana? Apa di rumah-rumah. S5000 tanda panah belok rumahnya Andika. Nah, itu memperluas pasar juga. Jadi yang tadinya cuma sekedar lewat doang, pasarnya makin luas. Jadi yang di belokan depan yang nggak pernah lewat belok juga tuh. Nah, jadi tahu. Itu dikit-dikit nanti berpengaruh juga terhadap income-nya. Yang tadinya per bulan 5 juta mulai naik tuh 5.500.000. Karena ada orang yang dari jalur depan itu ikutan belok beberapa. Nah, terus strateginya apa nih? Kira-kira ada yang tahu lagi gak lainnya untuk meningkatkan pasarnya di apa itu? Ada itu doang Pak jualannya. Keluar, bazar. Nah, itu bisa kolaborasi juga sama yang band tadi itu. Yang band itu kan biasanya kalau ada event kan, ada targetnya tuh mereka biasanya. Band itu audiensnya bisa misalkan hampir 1.000 orang. Nah, itu paling gede di situ tuh 5 juta malah bisa cuma sehari dapatnya. Ketika audiensnya ngeband misalkan ada 1.000 orang, hitung aja 10%-nya atau berapa persen kan yang beli es teh 5.000 itu pasti sangat laku tuh. Teh poci atau apa orang pasti nyari tuh. Kadang malah kehabisan. Kayak misalkan ada event band di mana nih? Di lapangan atau apa biasanya. Nah, kalau di Bogor misalkan lagi ada event di Sempur tuh, itu kan lapangan gede tuh. Nah, itu siang-siang panas-panas nyarinya apa? Pasti teh tuh. Apalagi murah kan cuma 5.000 daripada 5.000 air putih doang. Masih mending teh. Nah, terus beli itu. Mungkin malah bisa lebih mahal jadi 6.000 misalkan. Itu pasti laku-laku aja. Apalagi kalau di mall aja udah 10.000 ke atas. Teh itu.
Nah, sewanya itu bisa dihitung. Misalkan sewanya tenannya itu bisa kontekan juga, apalagi ada orang dalam kan yang ngeband. Misalkan dia ngeband malah dapat jadi stand gratis, nah udah enak tuh buat ngeramein. Jadi untuk event juga modelnya macam-macam. Kalau Andika udah punya nama, malah kadang diundang Dik. Jadi orang tuh sengaja ngundang Dika biar orang pada ikut. Misalkan Andika followernya udah 10.000. Nah minimal kan followernya ikut tuh, jadi rame nanti. Itu tukeran follower. Jadi biar eventnya tambah rame. Nah, nanti dari situ jadi yang penghasilannya 5 juta bisa ke 6 ke 7 tuh. Misalkan satu event tadi dapat 1 juta tuh bersih, itu ningkatin lagi gitu, makin tinggi. Terus misalkan punya karyawan, gajinya berapa karyawan Dika? 1,5 juta. Sebulan 2 sih Pak. Udah 2 juta. Nah, berarti itu tapi udah kepotong dari yang kotor berarti ya. 5 juta tuh udah bersih ya. Berarti kan omset sekitar 10 juta ya. 3 jutanya operasional, misalkan 2 juta buat karyawan, 5 juta bersih. Nah, itu juga di bidang IT tuh banyak seru. Selanjutnya ada digital business specialist yang poin ketiga. Nah, apa coba boleh dibaca selanjutnya? Digital business specialist adalah seorang yang melakukan suatu proses menggunakan media digital atau elektronik agar dapat menjangkau keseluruhan proses dan aktivitas bisnis. Nah, apa tuh kira-kira digital business specialist? Kayak promotor yang pakai yang di sosial media. Ya, promotor. Oke, terus ada lainnya gak? Coba yang lainnya nih, yang belum pernah ngejawab. David coba, boleh David nih, David Gadget ini. Nah, namanya kan udah sama nih, itu digital business specialist juga tuh. Halo David di sini. Nah, David mau jadi digital business specialist gak? Oh, iya lumayan. Nah, ngapain tuh kira-kira tuh? Nah, jadi kalian bisa saling kolaborasi nih. Andika yang jualan ST-nya, nanti Sofan yang jualan bandnya kan, ada event tuh. Nah, Zul yang jual kopinya. Nah, bisa sama tuh, bisa pinjem-pinjeman cup sealernya. Tinggal bawa kopi saset aja. Hari ini ya bagian beli ya. Ya, hari bagian belinya, promosinya. Bagian ngasal aja. Nah, apa coba digital business specialist? Ini di semester lalu udah kita sebutin nih semuanya nih. Nah, jadi dia spesialis bisnisnya di bidang digital, entah apapun digitalnya, ya seperti tadi contohnya. Periklanan gitu. Ini apa? Periklanan. Iklanan bisa. Jadi yang ada sekarang kan udah makin canggih nih, kalau kalian naik kereta tuh banner-banner itu kan udah bukan banner cetak lagi. Iya. Banner apa digital ya sebutannya ya. Nah, itu ada softwarenya tuh. Jadi Videotron itu kan resolusinya khusus. Jadi resolusinya misalkan 1 meter kali 3 meter gitu kan. Itu ada programnya. Jadi programnya mau nampilin gambar bisa, nampilin video bisa. Terus mau di looping berapa kali bisa. Atau nanti iklannya ternyata ada banyak Videotronnya, ada listnya berapa kan, ada 10 orang pengiklan, itu di rolling tuh urutannya kayak gitu. Oke, selanjutnya poin keempat ada ERP spesialis. Yang belum jawab silakan, nanti gantian semuanya kebagian. Ayo, boleh. Apa itu ERP? Dibaca dulu coba. Seorang yang berinteraksi dengan stakeholders, customers, dan teknisi untuk implementasi sistem, audit rutin terhadap sistem dan mendukung manajemen untuk operasional ERP system. Nah, sebelum ke situ ERP itu apaan sih? E-nya Enterprise. R-nya apa? Resource. P-nya Planning. Nah, Enterprise Resource Planning. Jadi Enterprise itu perusahaan, resource itu apa? Resource? Sumber daya. Planning itu apa? Rencana. Jadi
perencanaan sebuah perusahaan untuk mengelola sumber daya yang ada di perusahaannya. Nah, gimana? Ayo contohnya. Hari, bapaknya kerja di mana Hari? Kakak saya itu Pak, wira swasta. Wira swasta di Di rumahnya gitu Pak, dari rumah. ngapain tuh? Kayak jual-jualin barang, terus bisnis-bisnis gitu Pak. Nah, bisnis juga pakai ERP juga, apalagi kalau udah perusahaan yang makin gede. Jadi dia biar bisa ngelola untuk misalkan nanti accountingnya sendiri, software sendiri, terus untuk penjualan POS software sendiri. Sebenarnya kalau kita kaitkan di POS-nya Moka juga itu udah ERP sebenarnya. Jadi dari paling depan atau kayak Alfamart juga tuh itu saling berkaitan juga. Dari yang sistem kasirnya ke sistem gudang berkaitan, terus ke sistem finance juga berkaitan, terus ke level manajerial laporan-laporan itu berkaitan. Itu ERP sistem tuh, semuanya saling berkait. Berarti semua bidang ditangani dia. Betul, bisa. Jadi terintegrasi. Alfamart gitu. Jadi ke distributor juga terintegrasi tuh. Oh, ternyata di Lenteng Agung nih, Alfamart stoknya udah tinggal dikit nih. Produk apa teh misalkan udah tinggal dikit. Distributor enak tuh, udah tinggal kirim aja ke sana, stoknya banyakin. Terus bentar lagi bulan puasa nih. Nah, sirup bakal banyak. Berarti banyakin stok apa? Stok sirup nih udah pasti habis tuh. Banyak. Nah, selanjutnya ada data scientist. Poin kelima nih. Coba Sofwan. Apa itu data scientist? Data scientist adalah seseorang yang melakukan proses analisis data menggunakan berbagai cara dan algoritma untuk menemukan solusi dalam suatu masalah yang rumit. Nah, apa kira-kira tuh data scientist? Ada yang mau jadi data scientist gak deh? Kita terlalu pusing ya Pak. Kenapa? Kita terlalu pusing untuk jadi data scientist Pak. Nah, jadi data scientist itu adalah science dan data. Atau kalau kalian yang udah kenal dengan big data atau mining, ya, algoritma, itu bisa dipakai di situ. Atau di bidang kesehatan juga kepake. Sistem penunjang keputusan itu bisa juga data science. Jadi dari data-data yang segitu banyaknya dikelola untuk biar kepake. Kayak misalkan yang sebelumnya saya sering cerita di TikTok misalkan. Itu data-data itu dipakai tuh untuk di China mengelola produk apa yang lagi trending di Indonesia nih. Trendingnya misalkan apa sekarang yang lagi trend? Itu alasan. Yang megang dia. Ya, jadi misalkan trendingnya alat pijat misalkan. Nah, itu China bikin produk tuh. Ini lagi tren di Indonesia nih, kirim produknya ke sini. Karena untuk trending itu agak susah ngebaca tren. Di tiap tempat itu berbeda-beda. Kayak misalkan di Jawa, trennya apa? Makanan lebih suka yang manis. Di Sumatera, trennya apa? Lebih suka yang pedas. Nah, terus di luar negeri, contohnya yang bisa baca data tren itu apa? Indomie. Kalian tahu gak di negara lain Indomie seperti apa responnya? Positif. Rasanya beda-beda. Iya. Dia menyesuaikan dengan lidah masing-masing. Nah, itu kalau di Afrika itu Indomie udah kayak nasi jadinya, makanan pokok di beberapa tempat. Makanya Indomie aja terus mentang-mentang enak kan. Nah, sama dengan KFC dan McDonald juga misalkan. Di luar negeri ya kentang sama ayam misalkan. Di Indonesia ada nasi. Itu menyesuaikan dengan tempat. Jadi itu berdasarkan data. Jadi nggak bisa kita cuma ngira-ngira tuh. Kalau kita nggak ada datanya, kita buka bisnis baru, apalagi yang skalanya besar itu bahaya. Bisa-bisa kita udah invest miliaran, kolaps. Nah, misalkan kayak Karen's Dinner misalkan, itu kan yang nyajikan makanan dengan marah-marah tuh. Sedangkan Indonesia kan lebih, kalau secara umum kan lebih seneng tata krama kan, lembut. Jadi yang marah-marah gitu ya cuma satu waktu doang, udah gitu udah.
Nah, selanjutnya Akmal, poin ke-6, sistem analis dan desain. Apa itu? Sistem analis dan desain. Sistem analis dan desain adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam merancang sistem dari mulai rekrutmen sistem sampai dengan selesai. Mampu memahami proses SDLC, development life cycle, dan metodologi pengembangan software. Dua, mampu mengidentifikasi business value dan software yang dikembangkan. Tiga, mampu melakukan feasibility analisis dan mengoptimasi usaha pengembangan software. Keempat, memahami teknik menganalisis kebutuhan software dan mendokumentasikan software. Nah, oke. Nah, sekarang saya pengen kalian semua keluarkan catatan kalian, pulpen dan kertasnya. Yang nggak bawa ya pinjam aja dulu. Karena ini penting nih, sistem analis dan desain. Kita bakal sering kontekan dengan yang namanya SDLC atau System Development Life Cycle. Udah kalian pelajari belum SDLC? Udah kan ya? Harusnya udah. Ini basic. Nah, jadi saya pengen kalian nanti untuk tugas akhir juga, saya pengen kalian bikin seperti mini skripsi jadinya. Kalian sekarang semester berapa? 4 ya. Nah, bentar lagi semester 6. Jadi biar kalian sudah ada gambaran. Nanti di skripsi kalian itu pasti ada yang namanya SDLC. Tahapan SDLC itu apa aja? Akmal, ingat? SDLC tahapannya? Awalnya apa ya, Jul? Nah, jadi untuk tahapannya SDLC nanti kalian bisa Google, ada banyak. Dari bikin flowchart-nya dulu, terus dari database-nya, perancangannya, Rancangan SDLC, ya dari perancangannya, terus pengembangan sistemnya, implementasi, Planning, ya planningnya. desain. analis, desain. Nah, coba dibaca lagi, coba Andika dibantu dijelaskan SDLC tadi apa aja. SDLC apa aja? SDLC itu ada planning atau rencana. Planning ya, direncanakan dulu. Jadi kita ngebuat sistem itu. Lanjut. Di situ analisis. Ketiga, desain. Keempat, implementasi atau implementation. Kelima, dicoba atau testing. Dan terakhir, pengolahan atau maintenance. Nah, jadi untuk yang sistem sekarang, kita nanti untuk project akhirnya kita bikin SDLC-nya juga, perancangan. Jadi masing-masing buat sistem, misalkan yang Andika bikin sistem untuk yang STech-nya misalkan, dirancang dulu tuh si sistemnya itu seperti apa. Terus nanti tahap akhirnya juga ada testing juga, testingnya bisa berupa black box testing misalkan. Ada yang pernah dengar? Belum. Black box testing belum pernah dengar? Black box. Enggak. Itu kan. Black box itu pesawat. Nah, jadi kalian ketik di Google lagi nih sekarang nih, black box testing, apa itu nanti muncul. Nah, itu jadi yang setiap saya ungkapkan tadi dicatat ya, ditulis tadi. SDLC, Masing-masing, Pak. black box, iya masing-masing. Karena kalau kelompok itu nggak efisien jadinya. Yang ngerjain PPT doang. Jadi nggak mikir secara general. Kita sih pusing kalau sendiri-sendiri. Karena kalau berkelompok saling mengandalkan jadi jatuhnya. Kalian nggak paham secara detailnya gitu. Soalnya kan nanti kalian skripsi sendiri-sendiri. Masa skripsi berkelompok. Nah, itu dicatat tuh. Itu nanti kita akan sering berkaitan dengan SDLC, kemudian juga black box testing itu kayak tombolnya. Tombol home-nya misalkan di kalian udah buat kan kemarin tuh, tapi belum di black box testing kan. Jadi testingnya itu kayak tombol home-nya itu running apa enggak. Jangan sampai tombol home tapi ke direct-nya ke tombol kontak misalkan. Itu kan beda tuh. Jadi home itu kan index.php-nya. Jangan sampai jadi kontak PHP, itu harus dicek tuh satu-satu. Itu black box testing. Terus selanjutnya halaman udah home apalagi biasanya?
about us. About us-nya jangan sampai about us-nya ke link ke halaman blog, itu beda lagi. Nah, jadi untuk catatan juga, tolong dicatat. Untuk tugas akhir itu kita project juga modelnya sama seperti sebelumnya. Cuma saya pengennya kalian bikin ada penulisannya, jadi kayak skripsi. Nanti saya kasih contohnya. Jadi dari bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu apa sih? Latar belakang dalamnya. Terus ada tujuan. Masing-masing aja yang kalian senangi. Jadi misalkan Andika di ST Solo, terus Zul, misalkan bosan yang kopi kemarin warkop, nyoba lagi ke yang bidang lain. Blogger boleh, Pak? Ya, Kalau blogger. Blogger apa nih? blogger misalnya film gitu. Review film itu boleh, itu lagi rame juga tuh. Dan itu yang nontonnya banyak juga tuh di YouTube. Nge-review film, misalkan film Avatar tuh yang baru. Di review cuma dalam 10 menit, ya kan, pakai omongan sendiri tuh, itu rame tuh view-nya. Bisa ngasilin AdSense-nya juga tinggi. Nah, itu boleh tuh. Jadi si Zul bikin yang model-model review film. Atau misalkan di YouTube udah ada apa namanya IQ7. Ini udah banyak tuh film-filmnya. Ngambil dari situ aja. Jadi bikin webnya aja. Siapa tahu nanti tawarin ke dia cocok, udah jadi project baru. Gitu. Nah, jadi nanti bikin skripsi tuh kecil-kecilan. Jadi nanti pas kalian udah semester 6, udah nggak kaget, kalian udah ada basicnya. Oke, kita lanjut lagi ke poin 7. Ada Chief Information Officer. Nah, David coba boleh dibaca yang poin 7. Chief Information Officer adalah sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, lanjut. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi dan dukungan teknologi informasi, mampu mengembangkan algoritma dan pemecahan masalah. Nah, ini ada banyak nih CEO atau CEO, pokoknya ada yang shift depannya di perusahaan-perusahaan besar, kayak Tokopedia. Kalian boleh nih ketik sekarang di browser CEO Tokopedia. Sekarang itu siapa? Terus ada lagi CIO Tokopedia, itu sendiri-sendiri tuh. Itu di perusahaan besar doang adanya. Kalau kecil-kecil nggak usah shift-shiftan. Masih itu juga yang kerja. Nah, itu William Tano. Nah, sebelumnya juga kayak di Bukalapak nih. Di Bukalapak itu kan CEO-nya tuh orang Indonesia juga tuh. Ahmad siapa tuh waktu itu ya? Ada ya. Tapi dia melepaskan tuh si Bukalapak tuh jadi beda orang. Nah, ya Ahmad Zaki yang punya Bukalapak. Tapi kalau sekarang udah mulai goyah nih, jadi perusahaan-perusahaan Indonesia kayak Tokopedia pun sahamnya itu udah dibeli oleh TikTok. Jadi udah nggak pure Indonesia lagi. Kayak Shopee itu kalian tahu kan punya siapa? Shopee China juga, utamanya Tencent juga. Ada yang tahu Tencent? Aku tahu. Nah, itu Mobile Legends, Shopee apa segala macam itu induknya. ByteDance itu TikTok semuanya induknya di Cina semuanya. Yang punya modal gede. Jadi sebenarnya hampir seluruhnya dikendalikan oleh satu negara, China tersebut. Nah, jadi udah ketemu belum tadi CEO-nya siapa aja? Siapa coba? Yang mana Pak? Tokopedia. Tokopedia siapa? Tokopedia tadi Foni. Siapa? Foni siapa tadi? Foni ya. Iya. Yang cewek bukan? Iya Pak, Cewek ya. Nah, itu orang kepercayaannya William Tanu tuh. Jadi dia kenapa dia jadiin CEO? Karena dia orangnya detail. Karena sekarang itu Tokopedia udah masuk momennya udah bukan bakar-bakar uang sebenarnya. Harus sudah cari profit, cari keuntungan. Kalau bakar-bakar uang terus, ya rugi terus kan. Udah harus cari duit. Kalau enggak, duit dari investor udah habis. Karena kalau yang sebelum awal-awal, duit investor itu ngalir terus, ngocor. Jadi untuk operasional aman.
Kalau sekarang investor udah nggak ke situ lagi, udah mulai beralih. Jadi Tokopedia atau Shopee dan lainnya harus sudah muter strategi, harus cari cuan dari biaya admin misalkan. Ada yang pakai Tokopedia nggak? Atau Shopee deh? Saya Nah, itu kan ada biaya admin kan? Ada biaya layanan. Terus kalau ngisi saldo GoPay atau apa, ada biaya lagi kan? 1.000 kan? Nah udah dikit-dikit cari duit tuh. Terus kalau dari sisi seller ada biaya juga. Ada yang jualan di marketplace nggak? Itu ada biaya sekitar tergantung antara 3% sampai 10%. Jadi dia ada 3% kalau di bidang otomotif kayak yang saya pakai nih. Itu ada biaya sekitar 3% buat barangnya. Jadi kalau kalian jual barang 1 juta, berapa 3%-nya? 30.000, potongannya 30.000. Gitu. Itu untuk 30.000 duitnya masuk ke si Tokopedia. Itu di bidang otomotif. Kalau di bidang skincare itu lebih tinggi lagi. Bisa 10%. Nah, coba nih Sofwan. Ada biaya admin 10% dari biaya skincare yang dijual 1 juta misalkan. Berapa biaya adminnya? 100.000. 100.000 tuh yang masuk ke Tokopedia dari satu user. Nah, sekarang berapa user Tokopedia? Jadi banyak, jadi udah mulai cari cuan. Nah, selanjutnya ada biaya admin lagi 7% misalkan untuk di bidang apalagi sih untuk di marketplace tuh? Tadi skincare udah. Tagihan, oh iya, tagihan juga ada. Layanan ada antara 1.000 sampai 2.000, 3.000 ya biaya kayak gitu. Nah, misalkan lanjutnya Akmal nih. Akmal misalkan punya bisnis apalagi nih bidangnya nih. Di bidang apa jasa misalkan. Jasa misalkan ada juga potongannya 7%. Untuk 500.000 7%-nya berapa misalkan? Dia bisa sekitar 20.000. Ya, segituan. Itu ya. Nah, terus kita lanjut lagi ke poin 8 sebagai pendidik. Nah, Andika boleh dibaca yang poin 8 sebagai pendidik? Pendidik adalah lulusan informasi atau pekerja sebagai pendidik seperti guru ataupun dosen. Lanjut. Satu, menguasai berbagai konsep teoritis dan praktis dari bidang ilmu sistem informasi. Dua, memiliki pengetahuan yang memadai tentang manajemen bisnis, algoritma dan pemecahan masalah kaitannya dengan sistem informasi. Tiga, mampu mengembangkan algoritma dan pemecahan masalah. Keempat, mampu menyampaikan pengetahuan yang ia miliki kepada orang lain. Nah, jadi sekaligus pendidik, kayak yang saya sekarang bisa full pendidik, full ngedosen, atau kalau misalkan kalau saya sendiri nggak full ngedosen, jadi saya sambil sama teknopreneur juga biar nggak bosan. Jadi di bisnis juga saya menekuni, terus di pendidik juga menekuni, sambil swasta juga menekuni. Jadi sebenarnya hampir seluruhnya dari poin yang awal, komputer IT konsultan, atau bisnis analis, digital business spesialis, ERP, data scientist, sistem analis desain, CEO, pendidik, atau seluruhnya ini masih terkait juga. Nah, terakhir technopreneur. Nah, kita lanjut lagi ke selanjutnya ke capaian mata kuliah. Jadi capaian mata kuliah 1, ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman server-side berbasis web, dasar-dasar PHP, dan melakukan instalasi software aplikasi pendukung. Nah, ini nanti detailnya akan ada di sini pertemuan 1 yang udah bentuknya table. Nah, siswa mampu menjelaskan konsep web, menjelaskan perbedaan aplikasi web dan desktop. Nah, menjelaskan teknik pemrograman PHP menggunakan tools yang diperlukan. Menggunakan variabel PHP, terus pengenalan pemrograman server-side berbasis web,
paradigma pemrograman berbasis web, web versus desktop, arsitekturnya, tools yang digunakan, dan dasar-dasar. Nah, coba jelaskan konsep pemrograman berbasis web nih. Lanjut ke Zul nih, boleh nih. Kalau sebelumnya kan masih sama nih sebenarnya. Mata kuliah ini masih pengembangan. Nah, kalau konsepnya berbasis web itu gimana nih Zul? Awalnya itu kita harus ngapain kalau kita pengen ngoding berbasis web? Punya aplikasi itu. Ya, aplikasinya ya, diinstal dulu ya. Nah, terus Menginstal aplikasi, lalu mempelajarinya. diinstal, dipelajari dulu, pengen bikin apa, terus Kalau udah misalnya ada tujuannya, bisa melakukannya di salah aplikasi coding, VS Code. pakai VS Code kita mulai ngoding. Terus kita tentuin juga ya projectnya kita bikin apa nih, harus ada projectnya dulu, dirancang dulu, dan seterusnya. Nah, terus berbeda dengan aplikasi berbasis desktop. Nah, berbasis desktop ke hari lanjut. Kalau berbasis desktop tuh gimana? Udah pernah nyoba bikin aplikasi berbasis desktop belum? Belum. Apa sejauh ini bikin apa? Berarti. Kemarin bikin apa? Di Java atau di C pernah nggak? Belum. Itu basis desktop tuh. Atau Visual Studio Code, Visual Basic, kalkulator, VB. Bikin apa di VB? Bikin kasir kan kemarin. Kasir. Nah itu basis desktop tuh. Ya, coba Akmal dibantu jelasin bikin apa kalkulator di VB. Mata kuliah apa kemarin? Visual pemrograman visual ya. Bikinnya pakai VB ya. Itu diinstal berarti kan? Diinstal di komputer masing-masing. Enak tuh tinggal drag and drop kan. Nah, Akmal bikin apa kemarin jadinya? Kalkulator. Apa aja komponen-komponen yang diperlukannya? Jadi kan kalau di VB tuh bisa udah ada formnya gitu. Formnya. Ntar kita tinggal Form input kan? kita tinggal masukin ini misal yang hitung jadi ntar fotonya kecil gitu. Jadi ada form inputnya angka 1, terus selanjutnya apa lagi? Angka 2. Terus baru misal sini hasil. Terus apa lagi button ini isinya apa? Ngambil angka 1, ngambil angka 2, dikaliin gitu kan? Cuma kalau VB kodenya yang akhir itu Codingannya salah dikit aja. semua codingan sama. Tapi kalau VB itu lebih gimana ya? Ada kebenaran, misalnya kayak di baris berapa gitu. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi pure kita nyari sendiri itu dari apa? Iya, kalau kayak di HTML, PHP kelihatan tuh line berapa yang error. Udah agak pintar soalnya. Kalau PHP yang ngedevelopnya lebih banyak. Kalau VB yang ngedevelopnya siapa? Microsoft. Jadi ya udah Microsoft aja. Jadi nggak dijadiin open source kayak PHP. Kalau PHP kan dijadiin open source enak banget tuh. Jadi Laravel, jadi CI, Laragon apa segala macam. Itu banyak yang developnya tuh. Jadi kita ngoding keren banget. Dari tampilan aja udah dibikin banyak bantuannya. Nah, jadi arsitekturnya juga itu penting tuh buat diketahui. Ketika klien kita datang nih, Pak, saya pengen buat aplikasi apa dulu nih? Misalkan kayak kemarin tuh yang ikutan KPPS, dia kan input ke sistem apa sebutannya itu kemarin? Sirekap ya. Nah, Sirekap. Itu kan keren tuh. Kalau emang sistemnya harus terintegrasi seluruh Indonesia, berarti kan mau nggak mau pakainya basis web. Jadi seluruh Indonesia kan pasti pakai handphone bisa tuh. Tinggal login, input angkanya berapa, submit, beres. Udah gitu doang. Di server, ngambil data dari tiap tempat. Udah berapa persen yang ke input, dari misalkan seluruh Indonesia ada berapa TPS misalkan. Misalkan ada 82.000 yang ke input di TPS Andika, misalkan TPS apa namanya?
TPS 12 ya. TPS Depok 12, Depok Selatan misalkan atau apa gitu kan. Depok ujung ya. Nah, itu